Morning good readers, apa kabar? Kiranya Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kita pada hari ini, dan tetap semangat dan tetap sehat selalu. Kita tetap menjaga protokol kesehatan kita supaya kita tetap selalu sehat dan kuat menghadapi masa-masa pandemi ini. Dan kita akan kembali melanjutkan renungan kita pada hari ini di Ayub pasal 38 ayat 1 sampai dengan 38. Kiranya good readers juga tetap setia membaca ayat firman Tuhan pada pasal ini. Ya, kali ini kita akan melihat bagaimana jawaban Tuhan, dan uniknya jawaban Tuhan itu dari dalam badai. Tuhan menjawab Ayub. Waduh, ini dari dalam badai kan berarti kan memang benar-benar dalam situasi yang menegangkan kali ya. Atau ya kita tahu lah badai bagaimana. Badai kan bukan sesuatu yang rileks gitu ya, tidak, tetapi sesuatu yang menegangkan. Tetapi kalau kita lihat bagaimana pertanyaan retoris kalau kita bilang ya, Tuhan kepada jawaban Tuhan kepada Ayub ini seperti retoris, seperti kayak tanya jawab sebenarnya begitu ya. Maka ada hal-hal yang penting kita bisa lihat dan kita bisa renungkan. Ya, kalau kita perhatikan jawaban Allah itu atas pergumulan Ayub itu sungguh mencenangkan. Jadi kenapa? Ia sama sekali tidak menyinggung moralitas Ayub yang baik dengan membenarkan ataupun mempersalahkan berbagai pandangan yang diajukan teman-teman Ayub. Jadi Tuhan juga tidak mengatakan apakah Ayub ini benar-benar atau salah-salah gitu ya, tidak. Tuhan tidak menyinggung hal moralitas. Sebaliknya Allah mengajak Ayub keluar dari masalahnya untuk melihat kedaulatan Allah atas alam semesta ini. Ya, mirip pasal yang kemarin yang kita baca. Dalam percakapan Allah dengan Ayub, Allah menantang pengetahuan Ayub atas alam semesta ini dan dunia binatang ciptaannya. Jadi bukan hanya sekedar alam, tapi juga sampai seisinya. Allah bukan bermaksud menguji Ayub, sebab meskipun Ayub itu memiliki pengetahuan, belum tentu ia dapat memahami seluruh alam semesta ini. Pasti terbatas, sangat amat terbatas. Tujuan Allah adalah Ayub dapat menempatkan dirinya secara tepat di hadapannya. Kalau Ayub pernah menantang Tuhan sebagai pihak yang setara dengannya, maka kini Allah menantang Ayub sebagai manusia. Jadi Ayub harus ingat bahwa dia itu cuma manusia. Ia adalah bagian ciptaannya Tuhan yang sangat luas ini dan menakjubkan ini. Dan ia hanya ciptaan tetapi dianugerahi kemampuan menalar dan merefleksikan hidup. Nah, kemampuan menalar dan merefleksikan hidup ini seharusnya dipakai oleh Ayub untuk memahami bagaimana kedaulatan Tuhan atas hidupnya. Yang pertama adalah Tuhan itu berdaulat penuh atas semua ciptaannya termasuk manusia. Oleh karena itu Ayub perlu belajar tunduk dan taat pada pengaturannya akan hidup ini. Yang kedua, manusia lebih penting daripada ciptaannya. Maka Ayub layak percaya bahwa Allah itu peduli akan nasibnya. Jadi Tuhan menjawab dari badai, dari satu pergumulan kepada Ayub supaya dalam pergumulan ini Ayub semakin sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dan tidak hanya sekedar itu saja, bagaimana Ayub juga harus memahami bagaimana kasih Tuhan di dalam penderitaannya. Good readers, saya rasa mungkin hal-hal ini yang paling sulit yang harus kita lakukan pada saat ini. Bagaimana kita tetap bisa merasakan kasih Tuhan di dalam penderitaan kita, di dalam pergumulan kita. Seringkali kalau sudah kita mengalami pergumulan yang sangat berat, maka kita juga tidak bisa dengan sensitif merasakan kehadiran Tuhan, merasakan Tuhan itu peduli, merasakan kasih Tuhan. Sebab kita sibuk dengan penderitaan kita. Mungkin ini juga yang dialami oleh Ayub begitu ya. Dia fokus kepada penderitaannya. Dia tidak fokus kepada kasihnya Tuhan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, good readers, pada hari ini mari kita renungkan ya, bahwa mungkin pada saat ini kita merasakan sedang dalam keadaan susah, sedang dalam keadaan tidak tertolong dan seterusnya, tetapi coba kita keluar dari penderitaan kita, lalu kita pandang kasih Tuhan. Artinya apa? Kita memakai perspektif bahwa ini adalah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Siapa tahu hal itu malah melegakan kita, penderitaan kita menjadi ringan, beban kita menjadi ringan begitu. Nah, kalau sudah beban kita menjadi ringan, maka saya rasa yakin dan percaya kehidupan kerohanian kita pun semakin berpijar, semakin penuh pengharapan. Kita tidak lagi loyo, lemas begitu ya, tetapi menjadi semangat. Karena kita tahu Tuhan itu menciptakan kita dengan sempurna. Menciptakan kita benar-benar berbeda, memiliki anugerah berbeda dari ciptaan yang lainnya.
maka Dia adalah Allah yang sangat peduli melalui kasih-Nya. Amin. Have a nice day and God bless us.